Bagaimana kabarnya? Apakah hadir semua hari ini? Nihil, alhamdulillah. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Ketua kelas, pimpin doa. Selesai. Materi hari ini tentang teks eksposisi. Ada yang tahu teks eksposisi itu apa? Iya, betul sekali. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau sebuah karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi dan juga pengetahuan yang kemudian disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Jenis-jenis pengembangan teks eksposisi: yang pertama, eksposisi umum khusus atau deduktif. Yang kedua, eksposisi khusus umum atau induktif. Yang ketiga, eksposisi proses. Yang keempat, eksposisi contoh. Yang kelima, eksposisi definisi. Yang keenam, eksposisi laporan. Yang ketujuh, eksposisi klasifikasi. Yang kedelapan, eksposisi pertentangan. Yang kesembilan, eksposisi ilustrasi. Yang kesepuluh, eksposisi analisis. Yang kesebelas, eksposisi perbandingan. Yang ke-12, eksposisi berita. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3, yaitu tesis, argumentasi, penegasan ulang. Tesis adalah bagian teks yang berisikan pertanyaan pendapat sang penulis. Tesis berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Argumentasi adalah bagian yang memberikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Penegasan ulang adalah pertanyaan yang menguatkan kembali pendapat yang telah didukung argumentasi. Kebahasaan teks eksposisi ada 3, yaitu pronomina, kata leksikal, konjungsi. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dibagi menjadi 2. Ada yang tahu apa aja? Iya, betul sekali. Pronomina persona dan pronomina non persona. Kata leksikal adalah berkaitan dengan kosakata, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Konjungsi adalah suatu kata yang digunakan untuk menghubungkan atau menyambungkan antara suatu kata dengan lainnya dalam suatu kalimat atau antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Menulis teks eksposisi. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang berupa masalah yang penting dan menarik. Yang kedua, menspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, mempertimbangkan sarana pembaca. Yang kelima, mengembangkan kerangka ke dalam tulisan secara lengkap dan utuh. Penyutingan teks eksposisi adalah untuk menyempurnakan tulisan tersebut. Selain itu, penyutingan ini harus dilakukan dengan melihat teks eksposisi tersebut sudah sesuai dengan struktur dan kaidah teks eksposisi atau belum. Hal-hal yang perlu disunting dalam teks eksposisi seperti aspek isi, struktur, dan penggunaan bahasanya. Aspek isi terkait dengan kebermanfaatan dan daya tarik masalah, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks, yang meliputi tesis, rangkaian argumen, serta penegasan ulangnya. Aspek kaidah kebahasaan seperti penggunaan kata sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi. Selain itu juga mengenai keefektifan kalimat-kalimatnya, penggunaan kata, dan penulisan ejaan. Ibu akan kasih contoh teks eksposisi. Sekian materi hari ini. Sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu akan kasih tugas untuk kalian semua membuat contoh teks eksposisi dengan tema bebas dan dikumpulkan minggu depan. Ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak? Paham semuanya? Paham? Alhamdulillah.
Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan juga bisa dipelajari di rumah. Mohon maaf bila Ibu ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.